Selamat malam semuanya. O genki desu ka? Hai, genki desu. Semoga semuanya baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini kita akan belajar tentang Bunkasai wa 1 gatsu 11 nichi desu. Oke, kita ini ya. Bab 12. Bunkasai wa 1 gatsu 11 nichi desu. Nah, gitu ya. Mite kangaemashou. Nah, silahkan dilihat dulu ya. Dilihat, dipahami gitu. Gambar 1 ini sedang apa, di mana, kapan. Kemudian gambar 2 itu kapan, di mana, sedang apa, gitu ya. Seperti ini gambarnya, diingat-ingat ya. Oke, selanjutnya ada gambar 3 dan gambar 4. Sama, diingat juga ya. Seperti ini. Ini fotonya. Ini juga gambar 4. Oke, sudah. Ichi, ni, san. Sudah diingat ya. Lanjut. Nah, ini gambar 1, 2, 3, dan 4. Ini tabelnya ya. Kita akan bahas. Kita akan bahas dari dimananya terlebih dahulu. Di mana gambar 1? Gambar 1 itu kira-kira ada di mana? Ada di Jepang. Gambar 1 dan gambar 2 itu dua-duanya ada di Jepang. Gambar 3 dan gambar 4 itu ada di Indonesia. Ya kan? Ada yang pakai belangkon tadi. Kemudian siapa? Selanjutnya siapa? Kalau yang gambar pertama itu adalah siswa baru. Siswa baru ya. Gambar kedua semua siswa dan masyarakat umum yang bisa datang ke sana. Kemudian gambar ketiga siswa kelas 12 yang telah lulus. Gambar keempat semua siswa. Sedang apa sih mereka di gambar pertama? Gambar pertama itu sedang melaksanakan upacara penerimaan siswa baru. Kemudian gambar kedua sedang melaksanakan festival pakai V ini ya. V. Festival budaya. Kemudian gambar 3 sedang melaksanakan upacara kelulusan. Gambar keempat Hari Kartini gitu ya. Kapan upacara penerimaan siswa baru di Jepang? Itu biasanya di bulan April ya. Nanti di budaya, di bagian budaya itu ada kalender asli SMA yang ada di Jepang. Jadi sensei melihat dari bagian budaya di bab 12 ini. Kemudian festival budayanya di Jepang itu kira-kira bulan September. Upacara kelulusan ini di Indonesia ya. Di upacara kelulusan di Indonesia itu bulan Mei. Kira-kira ya April atau Mei. Kemudian Hari Kartini itu pasti dirayakan bulan April di Indonesia. Oke. Sugi. Kita masuk ke subtema yang A. Judulnya, subtemanya adalah Bunkasai wa 1 gatsu 11 nichi deshita gitu. Jadi artinya Bunkasai, festival budaya telah dilaksanakan. Kalau ada taknya itu berarti telah dilaksanakan gitu ya. Tanggal 11 bulan Januari gitu. Tanggalnya dulu kemudian bulan. Sugi. Kite imashou. Kite imashou gitu ya. Silahkan didengarkan. Dengarkan dengan baik. Tapi di sini tidak dengarkan, tapi di sini lebih lihat dan pahami. Gitu. Ini jadwal kegiatan SMA 1 Sakura, yaitu SMA 1 yang ada di Jepang. Tapi ini perkiraan sensei aja ya, belum masuk ke jadwal aslinya. Kemudian ini jadwal kegiatan SMA 11 Depok tahun ini gitu. Kita bisa lihat, dipahami dulu, dicerna dulu. Oke, kalau sudah. Nah, ini petunjuk pengerjaannya. 1. Buatlah tabel perbandingan jadwal kegiatan SMA 1 Sakura dengan SMA N11 Depok. Yang kedua, ubah tabel tersebut dengan tulisan bahasa.
Oke, kita masuk ke petunjuk pengerjaan. 1. Buatlah tabel perbandingan jadwal kegiatan SMA 1 Sakura dengan SMA Negeri 11 Depok. Yang kedua, setelah membuat tabel tersebut, kemudian yang kedua, ubah tabel tersebut dengan tulisan bahasa Jepang. Jadi kegiatannya ya yang diubah dengan tulisan bahasa Jepang. Yang ketiga, wakil kelompok mempresentasikan tabel perbandingan tersebut menggunakan bahasa Jepang. Gitu. Tapi di sini yang ketiga tidak bisa dilaksanakan ya karena kita online. Nah, ini Sensei sudah membuat tabel perbandingan SMA Sakura dan SMA 11 Depok dengan melihat rujukan jadwal yang tadi di atas Sensei lihatkan tadi ya di slide sebelumnya. Dari bulan 7 yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Juni di tahun depannya. SMA Sakura itu ada penerimaan siswa baru sama-sama SMA 11 dan SMA Sakura. Di bulan Juli itu ada penerimaan siswa baru. Bahasa Jepangnya adalah Nyugaku Shiki. Nyugaku Shiki. Oke. Nyugaku Shiki. Penerimaan siswa baru. Di bulan Agustus, SMA Sakura itu ada festival olahraga. Bahasa Jepangnya Taikusai. 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 Oke. SMA 11 Depok, bulan Agustus adalah hari kemerdekaan. Bahasa Jepangnya Dokuritsu no Hi. Dokuritsu no Hi. Oke. Bulan 9 tidak ada apa-apa ya. Itu bulan September tidak ada apa-apa. Sama-sama tidak ada apa-apa ya. Kemudian di bulan 10 yaitu bulan Oktober, SMA Sakura mengadakan camping. Bahasa Jepangnya kyanpu. 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 Tulisannya dengan katakana. Ini dari bahasa Inggris, camping. SMA 11 ada festival bahasa. Bahasa Jepangnya Gogakusai. 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 Oke. Bulan 11 September November tidak ada apa-apa. Kemudian bulan 12 Desember itu ada ujian. SMA Sakura ujian itu namanya Shiken. 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 Kemudian SMA 11 Depok itu ada ujian juga. Kalian cukup mengartikan ujian itu adalah Shiken. Dipakainya yang ini ya, Shiken. Kalau Chukang Shiken itu artinya adalah ujian tengah semester. Chukang Shiken itu artinya ujian tengah semester. Tapi kalian cukup menjawab Shiken, ujian. Gitu. Tidak apa-apa, Shiken aja ya. Yang diingat Shiken aja. Chukang Shiken itu hanya pengetahuan untuk kalian. Bulan 1 Januari masuk semester selanjutnya ya, itu ada festival budaya. Bahasa Jepangnya Bunkasai. 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 Di SMA Sakura. Sedangkan di SMA 11 Depok tidak ada acara apa-apa. Bulan kedua, bulan Februari sama-sama tidak ada acara. Bulan ketiga, bulan Maret itu ada study tour. Biasanya disebut Ryoko. Ryoko. SMA 11 juga ada study tour, sebutnya Ryoko. 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 Oke, bulan keempat itu di April. April di SMA Sakura itu ada upacara kelulusan. Bahasa Jepangnya Sotsugyo Shiki. Sotsugyo Shiki. Sotsugyo
Sotsugyo Shiki. Sotsugyo Shiki, upacara kelulusan. Sedangkan di SMA 11 Depok pada bulan April ada Hari Kartini. Bahasa Jepangnya Karutini no Hi. Karutini no Hi. Hari Kartini. Bulan 5, bulan Mei, SMA Sakura sudah tidak ada kegiatan apa-apa. SMA 11 Depok masih ada kegiatan, yaitu upacara kelulusan. Bahasa Jepangnya Sotsugyo Shiki. Sotsugyo Shiki. Bulan ke-6, bulan Juni, SMA Sakura tetap tidak ada kegiatan. Sudah selesai ya pembelajarannya. Sedangkan SMA 11 Depok ada ujian. Ujiannya Shiken. Bahasa Jepangnya Shiken. Tapi saya di sini memberikan pengetahuan untuk kalian kalau ujian akhir semester itu biasanya disebut Saishu Shiken. Saishu Shiken gitu. Tapi kamu perlu ingat itu Shiken gitu ya. Pokoknya Shiken itu ujian. Mau ujian tengah semester, ujian akhir semester itu namanya Shiken. Gitu. Untuk pengetahuan saja saya sebutkan kalau ujian akhir semester bahasa Jepangnya itu Saishu Shiken. Oke, selanjutnya ada Nihongo de Imasho. Nihongo de Imasho gitu. Jadi ayo kita berbahasa Jepang dengan baik. Nomor 1 pertanyaannya, kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai lomba dan pengenalan presentasi budaya Jepang. Jadi kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai lomba dan pengenalan presentasi tentang budaya Jepang. Apa biasanya? Biasanya itu namanya bunkasai, ya kan? Ayo kita sebut bersama-sama, bunkasai. Oke. Yang kedua, kegiatan seperti pertandingan olahraga dan kompetensi yang secara berkelompok. Kegiatan seperti pertandingan olahraga, biasanya olahraga nih, itu disebut taikusai. Taikusai gitu ya. Yang ketiga, kegiatan di luar sekolah yang dilakukan bersama teman sekelas. Oh, itu berarti study tour. Study tour itu bahasa Jepangnya Ryoko. Ayo bersama-sama. Ryoko. Hai, oke des. Yang keempat, kegiatan formal yang dilakukan di awal dan akhir tahun perangkatan. Ini adalah upacara kelulusan. Apa yuk kalau upacara kelulusan? Upacara kelulusan bahasa Jepangnya adalah Sotsugyo Shiki. Moichido nih. Sotsugyo Shiki. Oke. Yang kelima, kegiatan yang menegangkan. Oh, kegiatan yang biasanya menegangkan nih, biasanya di akhir semester. Itu ada Shiken. Ayo minasang bersama-sama. Shiken. Hai, Shiken. Sugi. Kite imashou ni. Nah, ini silahkan kamu isi, nanti ada petunjuknya. Kamu lihat di GCR kalian, ini tugasnya. Oke, ini jadwal kegiatannya. Kegiatan SMA 11 Depok. Ini petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, amatilah jadwal kegiatan SMA 11 Depok bersama kelompokmu. Tapi ini tugasnya individu ya, tidak kelompok. Buatlah kalimat berdasarkan kite imashou. Tidak membuat kalimat, tapi kalian hanya mengisi titik-titik yang ada di GCR kalian. Nanti ada pertanyaannya. Tapi namun menggunakan jadwal kegiatan SMA 11 Depok. Jadi kalian melihat jadwal SMA 11 Depok untuk mengisi titik-titik di atas, gitu ya. Yang ketiga tidak perlu. Oke, cara menyebutkan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang. Ini bulan. Yang pertama bulan dulu ya, baru tanggal. Kalau bulan, itu kalian kan kelas 10 sudah pernah belajar tentang angka. Ya kan? Nah, kalian belakangnya tinggal ditambah.
hanya ditambah dengan gatsu. Misal, kalau kamu berhitung 1 sampai dengan 10. Kalau 1 itu ichi, 2 ni, 3 sang, 4 yong, 5 go, 6 roku, 7 nana, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju, 11 juichi, 12 Juni. Itu belakangnya tinggal tambah gatsu aja. Jadi kalau bulan 1 itu ichigatsu, ichigatsu. Bulan 2 nigatsu, bulan 3 sangatsu, bulan 4 pengecualian di bulan 4. Bulan 4, bulan 7, bulan 8 itu pengecualian ya. Pengecualiannya gimana Sensei? Pengecualiannya itu bukan angka, bukan perhitungan angka. Kalau angka kan 4 itu yong, ya kan, yong, tapi dia pakainya shi. Jadi 4 itu bisa dibilang yong, bisa dibilang shi gitu. Sedangkan 7 itu nana, kalau untuk angka itu pakainya nana. Untuk tanggal itu pakainya shichi. Untuk jam itu juga pakainya shichi gitu ya. Berbeda dengan perhitungan angka. 9 juga sama dengan 4 dan 7, dia pengecualian. Biasanya kalau di angka itu sebutannya Q, tapi untuk tanggal, untuk bulan itu ku gatsu gitu. Pochidone, bulan 1, bulan Januari ichigatsu, bulan Februari nigatsu, bulan Maret sangatsu, bulan 4 shigatsu, bulan 5 gogatsu, bulan 6 rokugatsu, bulan 7 shichigatsu, bulan 8 hachigatsu, bulan 9 kugatsu, bulan 10 jugatsu, bulan 11 juichigatsu, bulan 12 junigatsu gitu ya. Ini Januari sampai dengan Desember penyebutan bulan. Hai Sugi, cara menyebutkan tanggal dan bulan. Sekarang bagian tanggalnya, penyebutan tanggal. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu harus sekali dihafal, gitu ya. Kemudian tanggal yang belakangnya 4 itu pengecualian. 4, 7 sama seperti penyebutan bulan tadi ya. 7, 4 kecuali yang 1 sampai dengan 10 ya. Kemudian kelipatan puluhan itu yang belakangnya 4, kemudian 7 dan 9, 20, kemudian 24, 27, 29 gitu. Itu penyebutannya nanti Sensei berikan penjelasannya di sini ya. Tanggal 1 bersama-sama menyebutkan ya. Suitachi. Tanggal 2 Futsuka. Tanggal 3 Mika. Tanggal 4 Yokka. Tanggal 5 Itsuka. Tanggal 6 Muika. Tanggal 7 Nanoka. Tanggal 8 Yoka. Tanggal 9 Kokonoka. Tanggal 10 Toka gitu ya. Tanggal 11 Juichi nichi. Ini sama seperti kalian berhitung angka 11. Juichi tinggal belakangnya tambah nichi gitu ya. Juichi nichi. 12 Juni nichi. 13 Jusang nichi. 14. Nah, ini pengecualian nih. Belakangnya bukan nichi tapi yoka. Pakai yang ini. Juyoka. 15 Jugo nichi.
15 nichi. 16. Juroku nichi. Juroku nichi. 17. Pengecualian nih. Jusichi nichi. Nah, dia pakainya shichi. Shichi. Tapi tetap belakangnya tambah nichi ya. Jusichi nichi. Juhachi nichi. 18. Juhachi nichi. 19. Pengecualian juga. Juku nichi. Bukan Q, tapi ku. Juku nichi. 20. Hatsuka. Hatsuka. Pengecualian ya. Hatsuka. Bukan niju nichi. Salah. Kalau niju nichi itu salah. Yang benar adalah hatsuka. 21. Nijuichi nichi. Nijuichi nichi. Sama ya. Ini berhitung. Belakangnya tinggal tambah nichi saja. 22. Nijuni nichi. Nijuni nichi. 23. Nijusang nichi. Nijusang nichi. 24. Nijuyokka. Pengecualian ya, karena belakangnya 4. Nijuyokka. 25. Nijugo nichi. Nijugo nichi. 26. Nijuroku nichi. Nijuroku nichi. 27. Nijushichi nichi. Nijushichi nichi. 28. Nijuhachi nichi. Nijuhachi nichi. 29. Nijuku nichi. Nijuku nichi. 30. Sangju nichi. 31. Sangjuichi nichi. Oke, owarimashita. Saya untuk penyebutan tanggal. Subtema selanjutnya yang bagian B. Judulnya Kyanpu wa itsu desu ka? Harusnya ada K-nya nih. Kyanpu wa itsu desu ka? Ini harusnya karena ini pertanyaan ya. Campingnya kapan? Kikimashou ichi. Lembar kerja pertama. Silakan dilihat GCR-nya dan dikerjakan. Hai. 1. Rina-san, 文化祭はいつでしたか？文化祭ですか？ 1月15日でしたよ。1月15日ですね。もう一度ね。1. りなさん、文化祭はいつでしたか？文化祭ですか？ 1月15日でしたよ。1月15日ですね。Oke, もう一度。1. りなさん、文化祭はいつでしたか？文化祭ですか？ 1月15日でしたよ。1月15日ですね。2. 2. エルリさん、入学式はいつでしたか？入学式ですか？7月26日ですよ。7月26日です。7月26日ですね。はい。Oke, 2. 2. エルリさん、入学式はいつでしたか？入学式ですか7月26日ですよ。7月26日です。7月26日ですね。はい。3. 3. りなさん、体育祭はいつでしたか？体育祭。8月20日です。8月2日ですね。いいえ、20日です。あ、すみません。20日ですね。はい。3. 3. りなさん、体育祭はいつでしたか？体育祭。8月20日です。
8月2日ですね。いいえ、20日です。あ、すみません。20日ですね。はい。Oke, Yong. 4. エルリさん、旅行はいつでしたか？旅行 ?3 月9日から11日まででしたよ。すみません。もう一度お願いします。3月9日から11日までです。3月9日から11日までですね。どうも。Oke, Yong. 4. エルリさん、旅行はいつでしたか？旅行 ?3 月9日から11日まででしたよ。すみません。もう一度お願いします。3月9日から11日までです。3月9日から11日までですね。どうも。Oke, saya lihat gejarnya. Nah, hanashimasho ichi. Tadi ini yang A ya, ini yang B. Bunkasai wa itsu deshita ka? Moichido ne. Bunkasai wa itsu deshita ka? Bunkasai kapan? Gitu ya. Bunkasainya kapan sih? Kemudian jawabannya 1月11日でした. Jadi bungkasanya itu udah dilaksanakan. Pokoknya kalau tak itu artinya sudah dilaksanakan. Pada bulan 1, bulan Januari, tanggal 11. Itu. Atau jawabannya bisa juga seperti ini. Bungkasanya udah dilaksanakan pada tanggal 11 sampai ya, dari tanggal 11 bulan 1 tanggal 11 bulan 1 sampai made itu artinya sampai, kalau ini kara itu dari, sampai tanggal 13 bulan 1 gitu. Refleksi materi pembelajaran 1. Pola kalimatnya yang pertama, kegiatannya apa? Misalnya bungkasai. Bunkasai wa bulan dulu, kemudian tanggal. Bunkasai wa 1月11日でした。Ya, itu contohnya. Yang kedua, bulan dan tanggalnya kara, kemudian tanggalnya berapa? Sini tanggalnya ya, karena bulannya udah di depan, karena bulannya tetap di bulan itu, jadi di sini tidak perlu ditulis bulan lagi. Kemudian made desta, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian bulan ini. Contoh kalimatnya 1月11から13まででしたgitu ya. Jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 13 bulan Januari. Yang ketiga, kegiatannya apa? Kemudian wa, bulan dan tanggal, kara, tanggal, made desta. Itu ini ditambah kegiatannya. Yang bagian 2, pola kalimat 2, tapi depannya ada kegiatan wa. Contoh kalimatnya, bunkasai wa 1月11日から13まででした. Gitu, bungkasai dari tanggal 11 sampai tanggal 13 bulan Januari gitu. Subtema selanjutnya, subtema yang C itu adalah bunkasai no toki utao utaimashita. Bunkasai no toki utao utaimashita. Bunkasai no toki utao utaimashita. Artinya, waktu bungkasai saya bernyanyi. Kite imasho sang. Oke, minasan, kita dengarkan ya. Ini ada gambar. Nah, ini ada gambar di sini, kalian tinggal tulis hiragananya
Tuh, oke, minasan, kita imashou. Kita dengarkan ya. 1、歌いました。歌を歌いました。歌を歌いました。Nomor 1. Nomor 2. 2、聞きました。音楽を聴きました。Ongaku wo kikimashita. Mendengarkan musik ya. Setelah ini ada konser. Mendengarkan musik. 3. 3、しました。スピーチをしました。Supichi o shimashita. Supichi o shimashita. Ini dia sedang berpidato. Speech. Tulisannya pakai katakana. Supichi tulisannya katakananya. O shimashita itu hiragana. 4、しました。料理をしました。Ryori o shimashita. Gambar apa ini? Sedang apa? Memasak. Ryori o shimashita. Uta o utaimashita. Ongaku o kikimashita. Supichi o shimashita. Ryori o shimashita. Itu hiragananya ya, minasan. Huruf kananya seperti ini. Tuh. Kite imashou. San, ini masih kita imashou ya. Silakan. Kita dengarkan dulu yang nomor 5. 5、聞きました。山へ行きました。Yama e ikimashita. Artinya adalah pergi ke gunung. Sesuai gambar ya, dia menuju gunung. Bukan mendaki, tapi pergi ke gunung. 6、聞きました。話を聞きました。Hanashi o kikimashita. Artinya adalah mendengarkan mendengarkan orang berbicara gitu. Nggak tahu siapa tapi ada yang berbicara. Jadi dia lagi mendengarkan. Nih ya, orang duduk lagi dengerin orang yang bicara. Nana bang, nomor 7. 7、しました。スポーツをしました。Supotsu wo shimashita. Supotsu wo shimashita. Ini sedang berolahraga ya, sport. Tulisannya pakai katakana. Nah, ini kananya. Yama e ikimashita. Hanashi o kikimashita. Supotsu wo kikimashita. Supotsu wo shimashita. Shimashita. Hai, oke, segi. Ini tugasnya ada di GCR, silahkan dilihat. Yomimashou, jodohkan kata-kata berikut. Tuh, jadi dilihat gambarnya dengan kata-kata dan pilih kata-katanya yang cocok dengan gambar tersebut. Segi. Kikimashou, nih lembar kerja ketiga. Percakapan berikut dilakukan sambil melihat jadwal kegiatan tahunan di Hanashimashou Ichi. Pilih kegiatan dan hal yang dilakukan. Itu silahkan lihat GCR-nya. Tidak perlu melihat Hanashimashou Ichi, tapi lihat saja GCR-nya, ada tugasnya. Oke, kita dengarkan ya. Kikimashou Ichi. 1、デデさん、文化祭の時、何をしましたか？文化祭の時、スピーチをしました。スピーチですか。すごいですね。もう一度。1、デデさん、文化祭の時、何をしましたか？文化祭の時、スピーチをしました。スピーチですか。すごいですね。もう一度。1、デデさん、文化祭の時。文化祭の時、
スピーチをしました。スピーチですか。すごいですね。はい、2番。 2、マルタさんは文化祭の時何をしましたか？私は歌を歌いましたよ。歌ですか。いいですね。 2番。 2、マルタさんは文化祭の時何をしましたか？私は歌を歌いましたよ。歌ですか。いいですね。2番。 2、マルタさんは文化祭の時何をしましたか？私は歌を歌いましたよ。歌ですか。いいですね。3番。 3、ルディさんは入学式の時何をしましたか？入学式は先生の話を聞きました。あ、そうですね。私も先生の話を聞きました。3番。 3、ルディさんは入学式の時何をしましたか？入学式は先生の話を聞きました。あ、そうですね。私も先生の話を聞きました。 Ciro ne 3番。 3、ルディさんは入学式の時何をしましたか？入学式は先生の話を聞きました。あ、そうですね。私も先生の話を聞きました。4。 4、マルタさん、キャンプの時何をしましたか？キャンプですね。山へ行きましたよ。マルタさんは山へ行きましたね。私は料理をしました。そうでしたね。 4。 4、マルタさん、キャンプの時何をしましたか？キャンプですね。山へ行きましたよ。マルタさんは山へ行きましたね。私は料理をしました。そうでしたね。 4。 4、マルタさん、キャンプの時何をしましたか？キャンプですね。山へ行きましたよ。マルタさんは山へ行きましたね。私は料理をしました。そうでしたね。 Oke, tadi sudah ya, 1 sampai dengan 4 sudah semuanya. Sensei perdengarkan ke kalian, silahkan dikerjakan GCR-nya. Hanashimashou. Nih, mari kita bercakap mengenai apa yang dilakukan saat kegiatan, sambil melihat jadwal kegiatan setahun yang ada di Hanashimashou Ichi. Oke, tapi tidak perlu lihat itu, kita bahas saja percakapan Hanashimashou 2 ini. Ini yang A, ini yang B ya. Dia bertanya, Bunkasai no toki, nani o shimashita ka? Waktu bunkasai melakukan apa gitu ya. Kemudian dia jawab, kalau misalnya si B ini jawab, depannya biasanya ada watashi wa ya. Watashi wa uta o utaimashita gitu. Biasanya saya bernyanyi saat bunkasai tersebut. Bisa juga
Bisa juga bunkasai no toki. Kemudian lanjut di sini utao utaimashita gitu. Jadi lebih jelas. Waktu bunkasai saya bernyanyi gitu. Oke, segi. Refleksi materi pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini ya. Pola kalimatnya adalah kegiatan no toki, apa yang dilakukan, kemudian masta karena telah dilakukan ya, karena sudah dilakukan, jadi pakai ta. Misalnya contoh kalimatnya bunkasai no toki utao utaimashita itu. Jadi waktu festival budaya, waktu bunkasai itu saya menyanyi. Atau bisa juga bunkasai no toki speech o shimashita gitu. Jadi waktu festival budaya saya speech contest gitu. Saya berpidato gitu ya, bahasa Indonesianya yang baik. Subtema yang selanjutnya, yang ke D, itu adalah watashi tachi no arubamu wa 1 gatsu desu. Jadi ini kita 1 bulan membuat album. Jadi membuat buku kenangan gitu ya. Album kenangan selama 1 bulan. Ini contoh proyeknya, tapi ini tidak perlu dikerjakan. Ini contoh presentasinya, kita dengarkan saja, tapi tidak perlu dikerjakan. Saya sebutkan ya. Watashi tachi no arubamu wa 1 gatsu desu. Kore wa bunkasai desu. Bunkasai wa 1 gatsu 11日でした。bunkasai no toki スピーチをしました。ありがとうございました。Artinya, saya album kami selama 1 bulan. Ini bunkasai, ini festival budaya. Festival budaya dilaksanakan tanggal 11 bulan Januari. Waktu festival budaya saya speech contest. Bahasa Indonesianya ini ya. Saat pentas seni budaya atau bunkasai, Siti dari kelas kami ikut lomba pidato dan menjadi juara pertama. Kami sangat gembira. Tahun depan saya juga mau mengikuti lomba pidato. Oh, berarti ini tentang Siti. Di kelompoknya ada yang namanya Siti ya. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Itu tadi tidak perlu. Cuma pengetahuan saja. Oh, ini kita masuk ke subtema yang ke E, yaitu bungka, budaya. Nah, di sini ada kalender yang sesungguhnya dari SMA Sakura yang ada di Osaka gitu. Jadi upacara penerimaan siswa barunya dia bulan 4, kalau kita bulan 7 gitu ya. Dia bulan April, kita bulan 7. Bisa dilihat ini. Kemudian ini kalender SMA 11 yang sesungguhnya tentu saja. Nah, ini jawab menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, tahun ajaran SMA di Jepang mulai dari bulan apa sampai bulan apa. Ada berapa semester gitu ya. Silahkan dilihat sendiri di kalendernya. Tapi ini tidak ada GCR, ini bukan tugas kalian. Ini hanya untuk pengetahuan budaya saja. Karena tadi ada kalender yang sesungguhnya yang saya dapat dari SMA Sakura yang ada di Osaka gitu ya. Silakan dilihat, dibaca pertanyaannya ini. Ini kesimpulan. Subtema yang terakhir adalah simpulan.
Yang pertama, menyatakan tanggal kegiatan yang sudah dilakukan. Kalimatnya adalah Bunkasai wa 1月9日でした. Bunkasai bulan Januari tanggal 9. Taiiku sai wa itsu deshita ka? Ini pertanyaannya ya. Festival olahraga kapan? 4月22日でした. 4月22日でした. Bulan April tanggal 22. Gitu. Jawabannya itu tadi. Yang kedua, menyatakan jangka waktu kegiatannya. Kyanpu wa 10月10日から11日まででした. Camping dari tanggal 10 sampai tanggal 11 bulan Oktober. Shiken wa itsu deshita ka? Shiken wa itsu deshita ka? Ujiannya kapan? Jawabannya 12月7日から12日まででした. Dari tanggal 7 sampai tanggal 12 bulan Desember. Menyatakan hal yang dilakukan pada waktu yang lampau atau waktu lalu. Bunkasai no toki ongaku wo kikimashita. Waktu Bunkasai saya mendengarkan musik, mendengarkan lagu, gitu ya. Kyampu no toki nani o shimashita ka? Ini pertanyaannya ya. Waktu camping melakukan apa? Ryori o shimashita. Waktu camping itu saya melakukan memasak ya, ryori itu memasak. Hai. Yang terakhir adalah penilaian diri. Silakan kalian melakukan penilaian diri kalian sendiri. Penilaian diri ini di checklist pada saat modul kalian nanti ada di tangan kalian gitu. Kalau saat ini tidak perlu. Oke, Sugi. Oh, sudah selesai. Nah, saya penutupan ya. Bab 12 telah selesai. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Sensei jelaskan tadi. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kyou wa kokomade owarimashita. Domo arigatou gozaimashita. Minasan, jamata.